Kembali kalah. Pak Made. Ya. Forum Tempe Indonesia mengklasifikasikan beberapa produk olahan tempe. Kabarnya kini olahan tempe sudah mencapai generasi ketiga. Maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi Made? Ada 3 jenis produk olahan tempe ya. Jadi generasi 1 yang wujudnya masih seperti tempe. Misalnya ini generasi 1 ini masuknya. Yang ini juga ya. Pokoknya masih terlihat sebagai tempe, rasanya juga masih tempe. Nah, generasi 2 itu adalah wujudnya tidak berupa tempe lagi, tapi cita rasanya masih tempe. Seperti misalnya dibuat es krim, dibuat nugget, brownies tempe misalnya tadi yang lain itu masuk kategori generasi 2. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita harus dorong perkembangan tempe itu ke generasi 2 supaya jangan digoreng lagi sebab digoreng kan tidak selalu sehat kan. Jadi harus menciptakan banyak kreasi-kreasi baru di kategori generasi 2. Nah, kalau generasi 3 itu tingkatnya sudah di level industri. Karena ada upaya-upaya isolasi, ekstraksi, nanti menjadi komponen-komponen bioaktif namanya. Dijual, dikapsulkan ya. Jangan pakai bahasa gitu, Pak. Ya, nanti tapi saya jelaskan memang ya. Iya, betul. Sederhana mungkin. Ya, jadi nanti komponen-komponen yang ada di tempe itu dikapsulkan, misalnya menjadi soflavon, diambil anti diare, jadi kan ada kan anti diare gitu kan. Nah, gitu. Jadi nanti bukan itu kapsul sama nasi gitu ya, Pak. Bukan. Ya, jadi sebagai food supplement. Oh, food supplement. Kalau ini keripik tempe ini masuk kategori generasi 1 masih. Karena masih kelihatan tempenya ya. Kamu nggak kelihatan tempenya berarti udah kategori. Udah jadi kapsul. Kembali kalah untuk Gianina Arwana. Dari sekian banyak varian tempe, varian variasi Mas, jenis. Udah dengerin dari Bapak Made tadi soal isolasi, soal apa? Yang fermentasi sampai solatif aja bingung malah. Ini ada lagi varian datang tiba-tiba. Jenis Mas, jenis. Ya itu tulis varian korung, jenis. Varian tak bikin tarian. Ada yang ada sekarang, mana yang membuat kamu tertarik ini? Saya tertarik sama keripik tempe, karena lebih sukanya yang kering-kering, yang tipis. Sama gitu. Saya kayaknya yang kering-kering ya. Ya iyalah kalau keripik itu kering, kalau basah itu mendoan. Yang kering ya. Lu mah mikirnya yang lain. Paling seneng itu. Sehari itu mesti harus ada ya? Ada, harus ada. Luar biasa. Kapan-kapan kita makan bersama. Tapi harus ada mama. Kalau nggak ada mama ya nggak, ya tempenya rasanya cemplang. Jadi kalian untuk Pak Made. Penasaran nih dengan kualitas tips memilih tempe yang baik, Pak Made. Boleh kasih tips ke pemirsa mengenai cara memilih tempe yang baik, Monggo? Jadi pertama gini, lihat dari bentuknya ya. Jadi kompak ya, kemudian teksturnya juga terlihat padat. Kemudian hampir semua permukaan dilapisi oleh kapang yang namanya kapang yang putih ini miseliumnya ya. Apalagi kalau dibelah juga tampak juga seperti ini kan masih ada putih-putihnya. Nah itu artinya bagus gitu kan. Kemudian kalau dicium juga aromanya itu emang khas tempe. Jadi tidak ada aroma asam, aroma busuk misalnya tidak ada. Kemudian tidak berlendir, tidak ada hitam-hitamnya, itu yang kategorinya bagus. Yang bagus. Kembali ke All My Guest. Terkadang kita malu dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa kita sebagai bangsa tempe. Sebenarnya apa ada kurang tepat dengan pernyataan itu, monggo dari Pak Made? Ya, Presiden pertama kita Bung Karno dalam pidato-pidatonya tahun 1950-an sampai 1960-an memang sering menyebutkan kalimat jangan mau jadi bangsa tempe gitu. Sebenarnya artinya adalah jangan mau menjadi bangsa yang diinjak-injak bangsa lain. Kenapa? Karena pada saat itu orang membuat tempe untuk mengupas kulitnya dengan cara diinjak-injak. Mungkin Mas Betul pernah lihat ya kalau di Jawa diinjak-injak gitu. Nah sekarang sudah zaman udah modern, di mana proses sanitasi kita tingkatkan terus. Sekarang ada mesin, ada mesin pengupas kulit. Jadi tidak ada lagi yang diinjak-injak. Gitu. Setuju dengan Pak Made.
Artinya ya itu kalau bahasa Balinya Buana Alit dan Buana Agung, ya kan. Kalau Buana Alit itu dunia ini kita injak, jangan kita diinjak sama dunia. Jadi sedikit-sedikit paham lah ya. Ya, Om Swastiastu. Kembali ke kalau Gianina nih monggo. Oh gitu, kalau menurut aku ya karena itu bener-bener apa ya, kalau misalnya kan tuh dalam sejarah ya dengernya, kalau masih sekolah kan dengernya bangsa tempe gitu, kesannya itu kayak yang rendah gitu ya, kalau diartiin terus yang nggak bisa bersaing gitu, terus yang udah pasti ngerasa terasingin gitu loh maksudku. Oke, pinter gitu, cerdas. Karena bikin tempe dulu diinjek-injek, makanya kita jangan mau diinjek-injek. Pengusaha tempe di Indonesia terbilang banyak nih, tapi kenapa sih kok tidak ada yang skalanya besar nih Pak? Monggo Pak Madi. Ya, memang ada kebijakan pemerintah bahwa tempe ini diutamakan untuk UKM. Skala usaha kecil dan menengah. Jadi supaya hidup. Nah sekarang ini kurang lebih ada 150.000 unit produsen tempe se-Indonesia, kurang lebih. Jadi kalau ada penggunaan besar izinnya itu tidak boleh. Ya, boleh. Kalau itu nanti berdiri habis semua UKM. Wah ya benar juga, benar masuk akal. Jadi umpama ada pengusaha itu dengan alat yang canggih dan sebagainya kan, dan nanti orang tuanya dia kan jualan apa lagi ya. Nah, pemirsa care and share apalagi yang akan diberikan kepada bintang tamu kita pada malam yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Pemirsa, penganan apa nih? Maksudnya penganan. Penganan tempe terlihat sederhana dan dalam rasa, namun di balik kesederhanaan itu, tempe kaya akan gizi dan merupakan simbol kebanggaan budaya yang memiliki bangsa Indonesia. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Gianina Akriviani, Bapak Madi Astawa, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun di studio. Saya hanya Sajideng dan kurang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang kurang berkenan. Tonton bukan lantas saya cara untuk bukan maaf.